Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Hari ini berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya, karena hari ini saya akan membagikan tips bagaimana kita bisa hidup sehat. Kesehatan itu sangat-sangat penting. Di Jepang itu ada istilah Kenko Daiji. Artinya sehat itu nomor 1. Di Cina juga ada istilah Chin Kang Ti. Artinya sehat itu nomor 1. Segala-galanya tidak ada artinya kalau badan kita sakit-sakitan. Makanya teman-teman semua, dalam menghadapi pandemi atau COVID-19 ini, kita betul-betul dianjurkan harus menjaga yang namanya kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting, tidak bisa dinilai dengan uang. Walaupun uang kita banyak, yang namanya sehat itu tidak bisa dibeli. Jadi sehat itu sangat-sangat mahal harganya. Untuk itu teman-teman, selain kita menerapkan protokol kesehatan, selalu jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker, dari saya ada beberapa tips kesehatan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang perlu kita ketahui, ada 5 kunci hidup sehat. Yang pertama ialah pola makan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, hindari tingkat stres. Yang keempat, olahraga yang teratur. Yang kelima, lingkungan. Mari kita bedah satu persatu. Yang namanya pola makan, teman-teman, zaman dulu dengan zaman sekarang ini jauh-jauh berbeda. Kalau dulu makanan orang tua dulu itu semua serba alami. Tidak ada yang namanya goreng-goreng. Semua makanan zaman dulu itu diambil dari alam, di kebun. Tidak ada yang namanya pengawet. Contoh makanan zaman dulu, ubi. Biasanya ubi itu direbus. Singkong, jagung, itu makanan-makanan zaman dulu. Tapi zaman sekarang teman-teman, makanannya bermacam-macam. Ada makanan yang namanya makanan instan. Terus lagi ada makanan yang mengandung pewarna, pengawet, penyedap rasa, dan lain-lain. Makanan-makanan inilah akan membuat daya tahan tubuh kita itu menjadi menurun. Jadi dalam mengkonsumsi makanan, teman-teman harus betul-betul melihat, harus betul-betul memilih. Dan anjuran saya, teman-teman harus mengkonsumsi makanan-makanan yang alami. Yang kedua, yang teman-teman harus perhatikan, istirahat yang cukup. Kenapa istirahat ini sangat-sangat penting? Karena dengan beristirahat, teman-teman, badan kita ini akan diregenerasi. Jadi ada hormon yang akan bekerja yang bertujuan untuk memulihkan kembali pada saat
teman-teman habis bekerja siang hari, contoh malamnya teman-teman beristirahat. Makanya dianjurkan istirahatlah secukupnya, serendah-rendahnya 9 jam sehari. Jadi istirahat ini sangat penting. Nah, dengan beristirahat, teman-teman, sistem imun juga akan meningkat. Terkadang zaman sekarang ini istirahat kita ini kurang. Belum lagi kalau teman-teman ada yang hobi bola, ada yang suka nonton film, nonton sinetron, kadang istirahatnya sampai jam 12 malam baru bisa. Kadang juga sampai jam 1, jam 2 subuh baru bisa istirahat. Dan inilah kadang yang membedakan istirahat kita orang zaman sekarang dengan zaman dulu. Karena kalau zaman dulu itu istirahatnya cukup. Dulu tidak ada hiburan. Kalau ada televisi, mungkin televisi hanya satu dalam satu desa. Televisi mungkin hanya ada di rumahnya Pak Lurah. Terkadang orang dulu itu kalau mau nonton berbondong-bondong pakai sarung pergi nonton. Nah, itu pun tidak setiap hari. Dan inilah yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya zaman sekarang ini betul-betul kita memperhatikan yang namanya istirahat. Yang ketiga, yang perlu kita harus perhatikan ialah olahraga. Olahraga ini bukan melakukan pekerjaan rutinitas, itu bukan olahraga. Contohnya menyapu, cuci piring, masak, itu merupakan pekerjaan rutinitas. Olahraga artinya menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Apalagi kita zaman sekarang ini jarang sekali gerak kemana-mana menggunakan kendaraan, menggunakan motor, menggunakan mobil. Ini zaman sekarang. Makanya kesehatan kita sekarang dengan yang dulu, orang zaman dulu itu jauh-jauh berbeda. Karena zaman dulu kemana-mana mereka itu jalan kaki, ke kebun jalan kaki, ke sawah jalan kaki, kemana saja jalan kaki, menggunakan yang namanya kaki. Itu yang namanya olahraga. Teman-teman betul-betul harus memperhatikan. Yang keempat ialah hindari yang namanya tingkat stres. Ya, stres ini juga berpengaruh. Bisa juga dengan stres saja tensi kita akan meningkat. Nah, kalau sudah tensi kita meningkat, resikonya bisa pecah pembuluh darah, bisa juga stroke. Jadi teman-teman harus betul-betul menghindari yang namanya tingkat stres. Stres zaman sekarang itu beda sekali dengan zaman dulu. Kalau dulu tidak ada yang dipikirkan, menerima apa adanya, tidak ada makan, bersyukur, tidak ada kendaraan, bersyukur. Itu orang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang banyak sekali yang namanya pikiran, tingkat stres makin meningkat. Contoh saja, cicilan panci belum lunas, stres. SPP anak belum lunas, stres. Contoh suami kawin lagi, stres, dan lain-lain. Jadi tingkat stres kita zaman sekarang ini makin meningkat. Nah, di sini bagaimana kita betul-betul menghindari yang namanya tingkat stres supaya badan kita ini tetap sehat. Yang terakhir, lingkungan. Nah, lingkungan ini banyak sekali polusi. Makanya dianjurkan kita harus ketika keluar rumah harus menggunakan yang namanya masker supaya terhindar dari yang namanya polusi udara, asap kendaraan, asap rokok, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, lingkungan ini
juga mempengaruhi sistem imun kita. Caranya bagaimana supaya badan kita tetap sehat? Teman-teman harus betul-betul memperhatikan makanan, istirahat, olahraga, tingkat stres, dan lingkungan. Teman-teman harus betul-betul bisa mengatasi itu semua. Ketika teman-teman bisa mengatasi itu semua, saya yakin dan percaya badan teman-teman akan selalu sehat, dan juga sistem imun teman-teman akan meningkat, dan sudah pasti badan teman-teman terhindar yang namanya virus atau penyakit apapun juga. Itu saja beberapa tips kesehatan yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan selalu ikuti terus channel saya. Terima kasih, sampai jumpa.